Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan. Oke, bertemu lagi dengan Bu Guru. Kita akan belajar pelajaran akidah akhlak, yaitu tentang bab 5, kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Langsung saja anak-anak, pada pagi hari ini kita akan meneladani kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam anak-anak adalah salah satu Nabi ulul azmi. Kenapa kok Nabi dijuluki Nabi ulul azmi? Karena Nabi Nuh mempunyai ketabahan yang sangat luar biasa. Nabi Nuh juga Nabi yang sangat gigih dalam berdakwah. Ratusan tahun Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan menyembah berhala serta kemaksiatan. Namun anak-anak, hanya sedikit sekali yang mengikutinya. Sebagian besar kaumnya malah menentang, membantah, bahkan menantang Nabi Nuh alaihissalam. Beliau ditantang kaumnya untuk mendatangkan azab jika benar-benar utusan Allah. Setelah itu anak-anak, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Kaumnya mengejek dan menghina Nabi Nuh. Sebagian orang yang dungu, mereka merasa tidak memerlukan kapal besar. Karena apa? Karena tempat tinggal mereka jauh dari mana? Dari lautan. Bagaimana perahu bisa berlayar? Ejek mereka. Nabi Nuh tetap bersabar menghadapi hinaan kaumnya. Nabi Nuh alaihissalam gigih menyelesaikan pembuatan perahunya. Nabi Nuh juga tetap bersabar menunggu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat janji Allah tiba, anak, mendung pun datang. Langit cerah menjadi hitam pekat, dan gelap gulita. Nabi Nuh alaihissalam memanggil orang-orang yang beriman dan membawa hewan-hewan untuk kemana? Untuk masuk ke dalam perahu. Nabi Nuh menyeru untuk terakhir kali agar kaumnya mau beriman kepada Allah. Anak-anak, kaumnya tetap tidak percaya dan menganggap bahwa itu adalah mendung biasa. Hujan pun akhirnya mulai turun anak-anak dari langit. Lama-kelamaan semakin lebat, air hujan mulai meninggi menggenangi rumah-rumah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh berada di atas kapal, ia melihat anaknya. Anaknya itu Kan'an, anak-anak. Ya, termasuk keluarga Nabi Nuh, tetapi anaknya itu Kan'an namanya ya. Ia tidak mau mengikuti nasihat ayahnya. Nabi Nuh merasa kasihan dan mengajaknya untuk beriman kepada Allah, tetapi anaknya yang bernama Kan'an menolak hingga akhirnya ia tenggelam. Walaupun mereka merasa kasihan, Nabi Nuh alaihissalam tetap menerima takdir dari Allah bahwasanya semua orang kafir akan dibinasakan oleh Allah, termasuk anaknya yang bernama siapa tadi? Ya, Kan'an. Kisah di atas tadi anak-anak kita bisa ambil hikmah dan juga keteladanan Nabi Nuh alaihissalam. Ada banyak keteladanan yang bisa kita contoh dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam memiliki hati yang lemah lembut. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh berhati batu atau keras kepala. Kita harus lemah lembut kepada siapapun, walaupun kita dihina, dicaci maki, tetap kita berkata lemah lembut. Yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam memiliki kesabaran dalam mengajak kaumnya pada kebaikan. Jadi kita sebagai umat harus meneladani kisah Nabi Nuh agar selalu sabar dalam menghadapi cobaan, rintangan. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah tanpa putus asa. Jadi kita tidak boleh berputus asa dalam segala hal. Ketika kita gagal, kita harus mencoba lagi dan bersungguh-sungguh dan belajar dari kekalahan tadi. Yang keempat,
hati keras dan angkuh akan merugikan diri sendiri. Jadi kita tidak boleh angkuh dan sombong kepada orang lain. Belum tentu orang lain yang kita sombongkan atau angkuhkan itu lebih baik daripada kita. Yang nomor 5, Nabi Nuh gigih bekerja membuat perahu hingga selesai. Jadi kita sebagai umatnya harus bekerja keras, bekerja dengan pantang menyerah, apapun kondisinya atau situasinya. Cukup sekian cerita kisah Nabi Nuh alaihissalam, kita bisa ambil hikmahnya nggih. Semoga anak-anak selalu semangat dalam daringnya nggih, tidak boleh putus asa, tidak boleh mengeluh nggih. Tetap semangat. Mungkin sekian penjelasan dari Bu Guru. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.